papaku tuh sangat aku sayang, sangat sayang. Iya. Cuma papaku tuh kalau dibilang cuma apa tadi? Galak. Galak. Papaku tuh bukan galak, beneran kayak aku selalu bilang aku nggak takut siapapun di dunia ini. Kecuali Papaku. Aku nggak takut siapapun. Pak, momen apa lah waktu SMA berarti ya? Kamu menjadi sebuah keributan di sekolah apa? Pernah ada. masalah percintaan atau Oh, istilahnya? ini bukan keributan di sekolah, ini keributan satu Kupang. Wow. Seru gak? Nice sih itu. Eksklusif. Karena itu pokoknya sama brand, pokoknya aku dibawa lah di Kupang. Kalau Dan itu aku sedih banget karena di Kupang, di tempat aku dibully, orang-orang yang dulu nggak suka aku, jadi aku kayak ih kalian semua yang bosan semua lihat beta dulu, bully beta nih lah. Terus lihat beta sekarang Marion Jola gitu, terus saya nangis. Balas dendam ya, balas dendam. Habis nantang-nantang orang nangis. Beta sekarang Marion Jola. Beta sekarang Marion Jola. Jola Lovers. Jola Lovers. Apa sih? Marioners. Nggak jelas, lovers. Ini jam-jam lovers kan? Jam Lovers. Kocak. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Pasukan Bermarga, Marion Rambu Jola Pedi. Aku baru tahu nama lengkapnya nih. Kirain kok tadi mau openingnya dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Ini dia, Marion Marion Rambu Jola Pedi. Pedi, paham berarti. Bukan, jadi ini dari yang aku baca nih ada yang salah. Papaku tuh Oke. orang Sumba. Papaku tuh dari Sumba. Fotokopi. Fotokopi. Papaku tuh Sumba Jateng. Mama itu Rote Cina. Mama Ya. Rote Cina. Mereka nih kalau salah potong gaji 500. Berarti 2 item, cetiau. Ada orang Cina, cetiau. Potong cetiau. Lumayan. Dari keseluruhan gaji. Udah gaji 3 juta, potong sejuta. Ya kan ini satu tim semua ini. 1, 2, 3, 4, 5. Sejuta, bagi 5 berarti 200 potongnya. Raya rumah kalian gak ada nastar deh. Tapi bener ya, Marion Rambu Jola Pedi. Betul, karena papaku orang Sumba. Jadi Sumba itu beberapa orang nggak pakai marga. Oh, gitu. Jadi adanya tuh namanya tuh dikasih namanya tamu. Tamu itu namanya turun temurun. Kayak dari nenek turun ke cucunya, dari nenek yang Nama bulitnya keluarga lah. turun. Nama belakang. Nama belakang tapi sebenarnya bukan satu keluarga belakangnya Iya, itu. iya. Cuma dari orang ke orang diturunkan gitu. Oh bukan kayak Bakri. Bukan. Lala dari siapa tuh berarti? Aku tuh Rambu Jola Pedi itu dari adiknya opaku. Adiknya Opa. Adik Opa namanya Rambu Jola Pedi berarti. Rambu Jola Pedi sama nenek sebelumnya juga Rambu Jola Pedi. Oh, kalau Opa? Jadi turun temurun. Opa bukan Rambu Jola Pedi? Bukan, opaku namanya Umbu Dapasapu. Oh, kenapa nggak ngambil dari Opa? Kenapa dari adiknya Kan Opa? umbu buat laki-laki, rambu buat perempuan. Oh, berarti sama kayak La Ode. Begitu. Kalau rambu cewek, kalau cowok umbu. Umbu. Jadi sebenarnya kalau di Sumba orang panggil aku Rambu. Rambu tuh kayak Neng. Seperti Neng sebenarnya, tapi kebanyakan nama itu. Oh. Bukan panggilan. Bukan panggilannya. Nona. Bukan Ya, butet, ucok. Oh butet, lebih butet ya? Ya lebih ke butet sih, tapi sebenarnya nama. Tapi emang Iya. ada orang nama butet. Ada. Ya, udah. Banyak. Iya, benar. Kayak butet gitu. Sumba. Iya. Kok Sumba Jateng emang? Sumba Jateng, papaku Sumba Jawa Tengah. Jadi opa itu orang Sumba, ketemu sama oma orang Jawa Tengah. Iya, orang Pamotan. Ketemu Memang bercampur kali sih dia ini ya. Iya betul. Sumba, Jawa Tengah, Rote Chinese. Memang bercampur aduk jadi ada satu. Belandanya sedikit karena Ada Belandanya karena juga. NTT kan di waktu itu pernah Betul. dijajah juga. Belanda atau Portugis? Belanda. 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 Tapi nggak aku sebut sih Belandanya kayak jauh banget. Jauh banget ya. Tapi bisa ada Holland Spreken. Nggak bisa, opaku bisa. Oh, Opa bisa. Aku cuma Almarhum. tahu itu aja. Saya nggak bisa. Tapi udah mengintimidasi. Lala lahir besar di sana berarti. Apa nama kampungnya, La? Lala lahir besar di sana. Kalau di Sumba sempat tinggal sebentar pas SD karena papa mama pindah. Tapi sebenarnya lahir besar di Kupang. Oh, lahir besar di Kupang. SMP Lala balik lagi ke Kupang. Oh, lah, SD-nya pindah kemana emang? SD kelas 3 sampai kelas 6 pindah ke Sumba Tengah.
Sumbateng. Pernah dengar? Berarti Lala Pernah dengar Sumba Timur nggak? Pernah tahu Sumba kan? Tahu, tahu. Sumba yang terkenal lah. Sumba tuh ada Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Barat gitu. Lala tuh di Sumba Tengah. Di Sumbateng. Itu emang kampungnya di situ. Kalau kampung Lala dari papa namanya Pondok. Pondok. Kalau adik Kiang apa? Alor. Beda lagi ya? Alor, beda. Abdur yang Abdul Larantuka. Lama Kera. Beda, karena NTT itu kan pulau-pulau. Jadi NTT itu satu provinsi tapi pulaunya pecah-pecah. Sumba pulaunya sendiri, Flores pulaunya sendiri, Rote pulaunya sendiri. Gitu. Lah gimana sih lah di sana tuh ceritakan ke kami. Kalau yang aku bayangkan kan kayaknya di sana tuh panas. Panas sekali, matahari ada tapi 7. dibayar kontan dengan Matahari ada 7. Matahari ada 7 banyak juga ya matahari. Musim hujan, keringat. Tapi pas hujan terang atau mendung atau gimana? Mendung, tapi panas. Jadi nggak tahu, Kupang tuh hawanya orang bilang Bekasi panas ya. Gue ke Bekasi kayak, ini panas Santai gitu. aja kan. Ini nggak panas kali. Mungkin karena dekat laut juga. Betul, Karena sama. orang daerah yang dekat pinggiran laut tuh panas. Iya nggak, tapi maksudnya kan kalau di Tapi Bali nggak sepanas Kupang menurut Oh gitu. Bali masuk malahan. Bali panas, tapi tidak sepanas Kupang. Tapi mungkin Kupang tuh berasa panas karena sempat aktivitas di situ ya. Maksudnya Lala ke sekolah, pulang sekolah. Itu rasanya panas neraka sih Kak. Jadi kayak latihan dari awal masuk neraka. Gladiator sih. Tapi sorry lah. Apakah di sana rumah ber-AC kah atau ada kipas? Ber-AC kok, tapi mama tuh selalu ngeluh. AC mama udah kasih nyala soalnya panas-panas. Soalnya panas-panas. Masuk mobil nih, kan mobil di mana-mana kalau ditinggal panas. Iya. Masuk nyalain AC dingin dong. Iya. Enggak, dingin. Panas. Lo harus bawa jalan jauh dulu. Harus lama dulu. Gitu baru dingin. Lala berarti kalau di Kupang dari umur berapa? Kelas berapa ke kelas berapa? Kalau di Kupang pokoknya dari lahir, putus di kelas 3, pindah ke Sumba, balik lagi SMP sampai SMA. Sampai SMA di sana. Jadi Lala Kupang banget. Keluarga Lala tuh sebenarnya Kupang, semuanya merantau di Kupang. Ke Kupang. Karena mungkin biasanya kalau gitu-gitu mendengar kisah sukses saudara-saudara dekat, udah di sini aja, di sini ada kerjaan. Ya probably so. Jadi Iya. papa mama tuh sebenarnya ketemunya bukan di Kupang. Mereka ketemunya di Salatiga. Lah sini Jawa. Kuliah. Oh. Ya. Oh, Bapak kuliah di Satya Wacana. Satya Wacana. Salatiga. Si tahu. Universitas Itu Kristen. kampusnya Dana. Iya, kampusnya Sadana. Iya. UKSW kan? Iya. Iya kan Satya Wacana ya. Satya Wacana. Iya. Kampusnya Sadana Agung. Masnya itu yang nggak ngerti. Iya. Kita ngerti. Masa nggak ngerti? Aku. Bumi ini bulat gara-gara aku. Berarti hitungannya papa tuh kuliahnya merantau lah ya. Merantau mama juga terus ketemu. Ternyata orang tuanya sama-sama di Kupang. Mama nggak terlalu merantau lah. Mama Jawa Tengah mana emang? Mamaku tuh Cina Rote, emang bukan Jawa. Oh iya Cina. Yang Jateng tuh papa. Malah papa ya. Minum Iya. dulu biar fokus. Oh, kalau itu iya memang. Ini jam-jam rawan ini, Mas. Ya jangan. Ya jangan minum orang belum azan. Biar fokus di jam-jam mau buka puasa ini. Bibir Sama- udah kering. Sama ini kita baru tahu kemarin gara-gara kuis kan, mana di mana anak kambing saya. Itu lagu NTT ya? Iya kah? Iya. Baru tahu. Dia aja nggak tahu malahan. Iya ternyata dari Ternyata NTT. lagu anak kambing saya itu dari NTT. Mana dia? Gemu Famire. Gemu Famire, iya Gemu Famire, Mana Lolo Banda itu lagu kita. Emang mana di mana anak kambing saya Gemu Famire? Bukan, beda. Bukan kan? Kenapa tiba-tiba ada tulis Gemu Bukan, Famire? Gemu Kak? Famire dari NTT, anak kambing saya dari NTT gitu. Oh, iya, Bukan iya, anak iya. kambing saya dari Gemu Famire. Masa? Dari mana? Emang iya? Masa sih? Nanti Oh, nanti kutanya lah kau mama. tendang ya Gibran. Masa Aku mana penasaran. di mana anak kambing saya? Lelele. Putar ke kiri. Kalau Gemu Famire aku tahu. Iya, dari iya, NTT. iya. Berarti lah kalau misalnya SMP dan SMA di Kupang sebenarnya habitnya Lala tuh di sana ngapain lah? Maksudnya Anak sekolah. sambil nyanyi apa gimana sih lah? Oh ya Lala tuh Badung, jadi dulu sekolah memang kalau lihat selama sekolah Lala tidur pokoknya. Di sekolah tuh jam tidur kecuali mata pelajaran yang Lala suka. Kok di sekolah jam tidur? Gimana Iya, jadi kalau belajar Lala tidur sampai guru tuh udah capek. Jadi aku coba bilang ya udah Pak biarin saya tidur, nanti kalau udah suruh nyatet bangunin, nanti dibangunin Lala catet. Saya Lala tidur. Oh nggak tertarik untuk bidang-bidang akademik yang Lala. Kecuali yang Lala suka. Contoh.
Biologi, bahasa Inggris, itu bahasa Indonesia mataku kebuka. Suka. Gitu, suka. Kenapa bisa tiba-tiba jomplang banget? Maksudnya nggak suka yang lain, tapi suka biologi gara-gara apa? Bedak Karena kodok? kebetulan masuk IPA. Terus biologi itu pelajaran yang menurut Lala masih gampang buat dipelajari. Karena sisanya kalau udah fisika segala macam. Kimia apa? Gitu. Nggak mau, nggak suka. Maaf, Bu Lala, kalau di sekolah tidur, apa yang kamu lakukan sebelumnya sekolah? Kalau malam kan anak sekolah tidur jam 9, biar paginya nggak ngantuk. Lala tuh tidur cepat, tapi bangunnya tuh pagi banget. Bangunnya tuh bisa jam 4, tau gak kenapa? Sebelum ke sekolah saya siap-siap dulu. Saya tuh mandi lama, mandi terus nyatok. Kok sekolah udah nyatok? Ngapain kok sekolah nyatok? Deh, emang kenapa? Kan gue sekolah nyatok gak masalah, kayak yang penting kan gak dandan. Emang iya ya? Iya. Oh. Jadi aku tuh suka. Itu tidak terjadi di kehidupan Suka. kami, era kami gitu. Ya berarti aku lah. yang Aku pertama. lah. Enggak lah, Ki. Tapi Zaman ternyata, dulu- tunggu, potong bebek angsa dari NTT. Oh, iya. Kayaknya lagu-lagu NTT itu suka sama yang sorong ke kanan, sorong ke kiri, mutar ke kanan, Iya, mutar ke kiri. kayaknya. betul. ada kan Karena kita suka dansa. Ah. Orang Timur, orang NTT itu suka dansa. Kalau pesta nggak selesai-selesai. Iya, benar. Poco-poco ya. Poco-poco dari ini dong, Manado. Kau jangan sok tahu ya. Sudah lah Kak. Udah malu Sudah belum? lah, Kak. Yang Udah mulai malu belum? Udah ya, udah malu ya. Oke. Jangan udah sembarangan. malu. Enggak, tapi kalau di eranya dia juga, di eranya kita SMA juga ada cewek-cewek yang rebonding kok. Rebonding beda Tapi lagi lah. beda, tapi itu ke salon bukan nyatok sendiri. Dia nyatok Rebonding sendiri. itu Ya kan biar nggak ada duit ke salon, kayak cetok sendiri Lah, lah. beli catoknya pakai apa? Pakai punya tante aku pinjam. lah, tapi maaf banget. Kalau tidak dicatok, apa yang terjadi dengan rambutmu lah? Nggak ada, aku cuma suka dress well aja. Nice. Sebenarnya lurus aja rambut. Lurus, maksudnya aku catok tuh ujungnya aku. Iya, jadi ikat. agak-agak semi-semi Ya curly kalau enggak curly. rambutnya aku iket. Jadi aku tuh suka Curly-curly. siap pagi, siap-siap pagi gitu tuh Iya, suka aja. jadi ada volumenya gitu, terus ada curly variasinya gitu. Biar badai aja. Biar badai. Berarti pasti punya jedai dong. Jarang pakai jedai karena rambutku udah bagus jadi nggak aku lipat pakai jedai. Biar badai aja. Biar badai aja. Jadi emang sekolah siap-siapnya udah lama sampai sekolah aku ngantuk karena emang no interest aja. Oke, wait, sebelum berangkat sekolah dulu nih. Sorry, Kamu tahu kamu sejak kapan sadar atau juga aware banget dengan penampilan, dengan dress well gitu? Iya. Kalau dari kata orang tuaku dari kecil aku udah kayak gitu. Aku sering ngobrolin ini, aku selalu dibilang sama papa mamaku tuh MPO, minta perhatian orang. Oke. Jadi emang dari kecil tuh banci kamera, suka dandan, semua aja. Mama gitu. enggak. Mama tuh enggak, mamaku tuh tipe perempuan yang nggak pakai make up sama sekali. Lebih ke papa ya. Papaku enggak. Apa yang makeup? Yang ke dari mana tiba-tiba nggak ada yang suka pakai Ya makeup? tapi jangan bapak dong pilihannya. Omaku dari mama suka dandan. Kalau ditarik-tarik bisa nyari ke oma gitu, jangan bapak mas. Apa? Kenapa? Oh, itu suka dandan-dandan gitu. Iya, jadi ya centilnya turun aja. Jadi ada dari kecil udah centil. Lala adiknya laki-laki dua-dua atau ada perempuan? Cowok, dua. Dua-duanya cowok. Oh. Masih kecil, Ya. jauh umurnya sama aku. Ah, selisih berapa tahun emang sama adik? Adikku yang nomor 2 7, yang nomor 3 11. Oh, lumayan jauh ya. Sementara Iya, jadi dulu Lala, aku mohon maaf, ngerawan sekarang? adik. Sekarang Lala 25. 25. Berarti adikmu masih ada yang 26. masih ada yang SD dan SMP? SMP dan Enggak dong, yang paling kecil Tunggu. sekarang SMP. SMP, yang paling kecil SMP Yang nomor nomor 2 duanya SMA, SMA udah mau ya? selesai. Oh, iya, iya. Lah gimana lah kisah apa bilangnya? Kisah menjadi seorang anak pertama tapi perempuan. Dididik secara keras tapi kan aku cewek. Didik loh. sama keras, Mbak. Iya, sama tapi kan- papaku tuh keras banget. Tapi aku dimanja sama semua yang lain. Karena aku cucu perempuan pertama juga. Cucu pertama. Ngadunya langsung sama opa oma. Iya. Jadi Lala tuh lebih ke anak opa oma. Tapi ada papa mama juga gitu. Jabatannya di keluarga cukup tinggi nih. Anak pertama, Anak cucu pertama. cucu pertama. Iya ya, berarti kalau anak pertama mungkin kerasa dari orang tua tapi sangat disayangnya sama opa oma. Nah, ini saya nggak mau. Pernah nggak ada momen papa mama tuh kesel karena kamu melarikan diri atau bersembunyi di balik opa oma? Itu nggak pernah terjadi sih. Karena papaku tuh jahat banget. Sebenarnya aku takut banget sama papaku. Galak. Jahat dia mah kejam. Nggak mau dihalusin, nggak mau disapuin. tapi papaku tuh sangat aku sayang, sangat Iya, iya, sayang. iya. Cuma papaku tuh kalau dibilang cuma apa tadi? Kak, itu, Galak. Galak. Papaku tuh bukan galak, beneran kayak aku selalu bilang aku nggak takut siapapun di dunia ini. Kecuali. Papaku. Aku nggak takut siapapun. Jadi aku pas datang ke Jakarta orang bilang lu nggak takut, ternyata enggak, gue takut bokap gue doang gitu. Tapi itu pun kamu lawan. Makanya bisa
ke idol? Bisa akhirnya. Itu kamu lawan. Itu aku beneran pertama kali itu melawan gitu. Melawan Jadi bener. emang Literally melawan ya? papaku kan keras. Ya. Anak perempuannya ini yang paling keras. Keras. Tandemannya itu cuma Jumpa. aku. Jumpa. Iya, iya, Jumpa iya. tuh. Tapi ada yang bilang juga kan. Sejahat apa sih Bapak kayak Voldemort gitu? Bukan dong, bukan. Enggak, tapi kan ada yang bilang bahwa memang apa namanya? Wah. Counternya Ayah itu Ayah anak tuh perempuan. Iya, kalau mamaku selalu bilang lu tuh persis sama papa. Jadi mama juga males sama aku. Jadi kalau misalnya mama minta advice, ya aku udah ya Cece kasih advice gini kan terus sama mama, mama nggak mau kok sama sama papa sama kerasnya gitu. Yo, cenderung sama yang dikasih Cenderung ya. Oh dipanggil ya, sama ya. mama Cici. Cece. Cece. Kalau orang NTT bukan Cici, Cece. Oh, Cece. Oh Cece-nya karena NTT bukan karena Chinese. Chinese, tapi kalau di orang Cina NTT, NTT, kebanyakan dia bukan Cece. bilang Cici, Tapi Cece. Iya Cece, ya di yang lain-lain juga pada Oh ada gitu, juga yang Cece ya. ya? Iya. Ya aku panggilnya di rumah Cece, adikku nomor 2 Koko. Yang nomor 3? Kiki. Enggak dong. Adek aja dong. Bukan, nggak harus Mas. Aduh, aku bilang, Mas minum aja deh Mas. Berarti sorry, Lala nih pasti udah paling ini ya, paling muncul sendiri dong di SMA yang badai sendiri, yang Ya, yang jadi dandan dulu sering sendiri. dibully pokoknya. Karena memang Lala Sama kakak kelas. sama kakak kelas, sama teman, Karena? suka nggak ditemenin. Karena aku begitu ya modelannya minta dibenci kan. Mau tampil. Tampil kalau ada lomba apa-apa aku mau mewakili sekolah. Centil? Centil juga. Terus kayak, Meraih perhatian kakak kelas yang cowok-cowok. oh banyak sekali mantanku. Dengar-dengar Pantes ya dimusuhin. dengar Lala kalau misalnya telat tuh narik dasinya satpam. Saya telat ya. Biar boleh masuk. Oh enggak. Karena rumahku deket banget sama sekolah. Aku Dia jalan telat mah enggak tidur. Tidur. Oh, rumah berarti samping sekolah. dekat rumah Dekat. oma, karena akhirnya kan Lala tinggal sama oma. Rumah oma itu deket banget sama sekolah. Jadi aku sampai sekolah tidak telat, tapi ya masuk ke kelas aku tidur dulu sebelum mulai. Agak aneh konsepnya ini orang sumpah deh. Lah, momen apa lah waktu SMA berarti ya? Kamu menjadi sebuah keributan di sekolah apa? Pernah ada. masalah percintaan atau Oh istilahnya? ini bukan keributan di sekolah, ini keributan satu Kupang. Seru nggak? Nice sih itu. Eksklusif. Kayaknya nggak pernah aku obrolin banget gitu, Ya. karena lama kalau aku cerita. Jadi aku ringkas ya. Oke. Pokoknya aku SMA itu cukup populer. Terus aku putus sama mantanku. Aku ketemu sama cowok baru ngedate. Oke. Ngedate cowoknya ini alumni, bukan kakak kelas lagi. Udah alumni gitu lah. oke. Memang nggak ada otaknya anak ini. Ada. Terus deket sama alumni jalan 2 kali. Nah Oke. kayaknya tuh si alumni ini pernah punya mantan yang pacaran lama banget. Oh. Yang kayak kalau orang Kupang bilang mantan kandung. Oke, Jadi kayak- saking lamanya. Yes, kandung gitu. Terus Oh, tiba-tiba ada istilah mantan kandung switch, sekarang. Tiba-tiba switch sama Lala. Switch jalan doang kak, nggak Jalan. pacaran gue. Belum Oke. pacaran. Nggak mau juga, karena aku cuma baru habis putus sama mantanku. Aku kasih dia waktu 3 hari buat balikan, dia nggak mau. Jadi aku bilang abis 3 hari gue jalan sama cowok lain. Ya udah ada cowok gitu kan. Jalanlah aku. Statement. Kasih ultimatum. Kalau 3 hari kau nggak mau balikan, cuman sebenarnya kayak kenapa nggak Lala aja yang minta balikan? Dia doang 3 hari. Karena dia yang minta mutusin, Kak Lala minta balikan kok. Oh, 3 iya? hari dia nggak mau. Dia nggak mau. Aku bilang 3 hari aku berjuang, dia nggak mau. Aku jalan sama cowok baru. Oh, oke. Jalan sama cowok aja. Kan bukan kata tadi orang nggak mau dipacarin juga sih alumni. Iya jalan aja kan. Iya, Ya udah jalan terus Jalan, pokoknya set. mantannya ini kayak tahu gitu. Terus Oke. tiba-tiba pokoknya aku di hate sama si mantannya ini. Kayak aku lihat dia beberapa story tuh nyindir aku. Lala tuh dari SMA udah modeling. Lala nggak Oke. nyanyi tapi modeling. Oh, modal. Ya mantannya ini model juga pokoknya. Terus kayaknya dia nyindir-nyindir, aku ngegubris karena si ceweknya ini mantan ini aku ngefans, aku suka banget sama si kakak ini sebenarnya. Gak ada urusan apa-apa. Nah suatu hari aku live Instagram ngobrolin soal orang-orang ngomong kayak lu kenapa sih mau modeling gini-gini kerja. Nanti juga kalau alumni-alumni model yang lagi kuliah di Jakarta balik lu nggak laku lagi gitu. Terus aku cuma bilang ya nggak apa-apa, yang penting aku dapat kerjaan daripada aku dapat duit dari jual diri gitu-gitu. Mulutnya emang ceplos-ceplos dulu aku. Sama penontonnya di link kayak mereka ngomong, aku ngomong si alumni-alumni model ini jual diri gitu. Seolah-olah seperti itu. Jadi difitnah. Nah kebetulan kan salah satunya si mantannya cowok aku Iya, pernah iya. jalan ini.
Meledaklah dia. Sudah ada api unggun itu udah Aku ada. kan udah punya cowok baru itu, aku nggak sama cowok itu. Aku Iya, udah iya, jadi sama iya. cowok lain. Sudahlah, aku dibully lah sama dia, gini-gini segala macam. Aku nggak pernah respon. Pokoknya jadi masalah besar banget. Dia bully aku, doxing aku. Aku nggak pernah respon karena aku takut. Dan dia tua, dia udah kuliah gitu kan. Iya, iya. Heboh-heboh aku diemin, tiba-tiba aku dijemput di sekolah. Karena dia mau aku minta maaf gitu katanya. Karena aku ngomongin, sedangkan aku bilang enggak, aku diculik dari sekolah. Aku anak sekolah. Diculik, Siapa yang dibawa si cewek itu sama teman-temannya, orang Teman-teman dewasa ceweknya semua. semua. Cowok juga. Orang dewasa semua mereka. Cowok. Cowok. Cowok gini. Cowok. Kalau cowok gini nggak terlalu. Ya pokoknya mereka satu geng. Mereka satu geng 10 orang. Tuh satu Kamu geng dijemput. lagi. Kamu dijemput. Aku dijemput. Di Itu sekolah. itu mah Di sekolah. 10 cewek sebenarnya. Terus mereka sambil live gitu. Hah? Kenapa? Cowok. Dan mereka sambil live lah. Sambil live kayak ini nih tersangka udah gini-gini. Terus Wow. pokoknya selama sejam aku sendirian. Nggak ada teman-teman, nggak ada apa. Aku dibawa ke restoran samping sekolah. Terus aku cuma nggak bikin gini-gini. Tapi dia maunya aku minta maaf. Ya udah aku bilang ya udah aku minta maaf. Udah selesai harusnya masalah. Oke. Tiba-tiba sampai kantor polisi. Karena jadinya bla 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 panjang, si cewek ini papanya katanya mabuk, denger dia masalahnya jadi besar karena makin besar bapaknya mau lapor ke kantor polisi. Sampai kantor polisi aku tiba-tiba ditelepon gitu sama mamaku, ditelepon, anak Anda mau harus datang ya, kalau enggak nanti kami jemput. Ternyata enggak, itu tuh pokoknya politik tipis. Ternyata sebenarnya ada saudaranya di kantor polisi juga, tapi pokoknya gue dipanggil cuma sampai dekat pos depan gitu. Oke, kayak nakut-nakutin ya. Nakut-nakutin. Tapi sampai pos depan aku tetap datang sama om aku datang untuk ngomongin masalah yang sebenarnya gue nggak tahu masalahnya apa. Dia nggak punya bukti, dia cuma punya bukti omongan orang. Aku malah punya banyak bukti, dia bully aku gitu kan. Terus ya udah intinya dia cuma minta aku minta maaf. Ya udah aku bilang aku minta maaf, nggak apa-apa aku minta maaf ya kalau lu mau, tapi gue nggak salah. Dia mintanya aku bikin permintaan di Instagram, ya udah aku bikin di Instagram. Dia mintanya kan aku upload, nggak ada dibilang sampai kapan kan. Aku upload 2 jam aku turunin lagi, udah. Terus itu tuh satu Kupang tahu karena cewek ini populer. Ya. Aku juga populer gitu. Nice kataku. Nice. Rebel bro. Sempat ya banyak kasus-kasus. Tapi aku nggak bikin apa-apa. Ya, Tapi ya, emang ya. dulu suka banyak yang nyari masalah. Karena aku tuh benci selebgram ala-ala gitu di Kupang. Si selebgram ala-ala. Gila. Bandel ini anak. Enggak bandel, enggak berantem. Aku dengerin. Aku bandelnya cowok aja. Ya aku. Wah aja ya. Bukan tuh itu ngerasa- sumber dari segala awal. Bener, aku merasa tapi aku jadi baik-baik aja. Dengar cerita dia tuh aku jadi anak baik gitu kayak. Enggak lah. Gimana? Enggak lah. Gimana Mas Botak? Saya tuh kan bandel. Tapi dengar cerita Lala tadi aku kayak, oh ternyata aku gak sebandel Lala. Lala tuh ada pandangan tersendiri terhadap lelaki-lelaki gundul loh. Dan Lala juga dia nggak ngelakuin salah kali. Iya, Kalau aku bapak nggak kan salah. ngelakuin salah. Dia nih bikin rame satu Kupang. Aku cuma nyerang sekolahku apa Ya, salah? salah. Ya, Tidak untuk salah. ditiru ya adik-adik ya. Siapa tuh ada adik-adik yang nonton gitu. Tapi berarti Lala ini secara hobi, secara kesukaan tuh entertaining banget ya? Entertain. Jadi dulu udah mulai kerja nyari duit dari SMP modeling. Lah, sementara Mama tuh Pendidikan kan pendidikannya kayaknya magister ya? Magister. Mama dapat magister usia 52 tahun. Mama, Iya. Mama ibu gembala. Mama ibu gembala. Ay, puji Tapi Tuhan. belum jadi ibu gembala, belum ada gereja. Tapi Oh. mama mau sekolah. Kalau ini ceritanya ada. Jadi mamaku tuh sebenarnya seperti aku, perempuan yang suka bekerja. Tapi karena keluarga nggak bisa bekerja lagi, harus menjadi mama. Datang. Nah, datang dia. Udah penonton kan nggak tahu. Penonton kan nggak tahu. Penonton kan nggak tahu lah. Iya. Iya. Ya, halo. Lala gimana berarti? Tetap di sini. Meo. Ada kucing. Miau. Meo. Sini udah biarin aja lah. Nah, biar dia di bawah pengawasanku. Berasa di bawah tenda dia. Weh, Mas. Ya. Masih kurang lawak sahur sini. Berhabis lama sahur di mana? Ya kan biar tetap bertiga kali. Ya. Masih kurang ngelawak sahur. Kalimatmu, Mas. Ini udah mau buka puasa. Ngelawak buka kok ini namanya. Terus Mama. Oke, Pokoknya bentar. Jadi Lala ini dulu. Kita rangkum. Tolong rangkum. Lama, durasi udah mau buka puasa. Aman. Kita rangkum. Yaudah kita shoot sambil makan ya.
Habis ini buka puasa. Boleh, nggak ada masalah. Lala, Kupang. Kupang, lahir Kupang. Bapaknya Sumba Jateng, mamanya Rote Chinese. Roti Sumba Chinese. Jateng. Iya. Iya. Dia pernah bikin satu Kupang heboh. Ngapain? Masuk kantor polisi. Hampir masuk kantor polisi tapi sampai gerbangnya aja. Ya. Mau tahu nanti nonton ya. Ternyata teaser ya kan? Nanti nonton ya. Kenapa Lala bisa sampai menghebohkan satu Kupang, nanti tonton. Ya. Nanti tonton. Di Lala SMA satu Kupang heboh. Oh. Dia kalau sekolah tidur. Bandel kau ya? Lala nggak bandel, Lala bandelnya cuma sama cowok doang. Itu kata dia. Itu rangkuman. Itulah dia teasernya. Tapi waktu nonton dia audisi aku nggak percaya dia dari Kupang. Nanti dulu ya itu nanti dulu Iya, ya. kan? Itu nanti dulu. Tahunya percaya dari Maksudnya mana? apa kayak dari kota besar gitu? Kuping. Kayak Jakarta gitu ya. Iya, Bandung. Jakarta, Bandung. Oh, maksudnya timurnya tidak kelihatan. Iya. Kan campurnya banyak. Ada Jawa Tengah Nggak sama tengok itu, Sumba Jateng, Chinese Rote, ada Belandanya, bercampur jadi satu. kali ya. Itulah Indonesia. Oke, lanjut. Ngantuk. Ngantuk. Nah, Lala kan tadi nggak suka sekolah, tapi berbanding terbalik, mohon maaf, dengan ibunya yang sampai jenjang pendidikannya kayaknya Usia 52 magister. tahun dapat Ya. magister teologi. Jadi ceritanya pokoknya mamaku bosan lah, jenuh hanya menjadi mama. Oke. Karena Akhirnya kayak sekolah gitu, lagi. ya aku bilang udah mama sekolah lagi. Jadi aku belum kuliah, tapi aku kuliahin mamaku sampai magister. Oh, mulai kapan mama emang? S1-nya mulai Mama kuliah? apa? S1-nya mama ekonomi. Waduh, nyambung sekali ya. Kan bisa, Be. Karena panggilan Ekonomi aja teologi tiba-tiba. bisa. Iya. Teologi ini apa sih? Itu Ilmu tentang ketuhanan. ketuhanan lah. Jadi Kira kalau tuh mempelajari kalau yang orang-orang menjadi- yang namanya Teo gitu. Astagfirullahaladzim. kalau menjadi pendeta gitu ambilnya sarjana Ambilnya teologi. Sarjana teologi. Iya. Ini mama nih. Itu mama. Jadi Chinese. S1-nya ekonomi, S2-nya S2-nya ngambil teologi. teologi, Berarti ya. nasihat-nasihat tentang keuangan jadi bagus. Karena dengan ketuhanan. Dengan ketuhanan tapi Dia berbisnis tapi secara ketuhanan, Ketuhanan. gitu. Kuliahnya di mana nih Lala? Mama kuliahnya pokoknya online gitu, tapi kampusnya di Jakarta. Oh, kampusnya di Lupa Jakarta. juga di mana. Pokoknya saya cuma dapat update. Jadi mama tuh karena tahu Cece yang bantu Ini mama wisuda di kuliah, Jakarta? mama update terus. Iya. Oh, asik tante. Karena mama nggak mau bosan. Mama tuh iya, dia tuh sebenarnya perempuan pekerja gitu. iya. Dia bosan, dia mau kuliah. Biar bisa berpikir terus. Ya. Kalau Lala ada pernah kepikiran nggak ketertarikan Kuliah. suatu hari mau kuliah tapi sesuai dengan jurusan yang Lala mau, musik Mau, misalkan, mau. Enggak atau sih. sound engineer atau Kayaknya mau sound engineer. Kok malah sound engineer? Malah sound engineer Aku ya? sempat pengen mau ambil kuliah sound engineering. mulut. Sound engineer yang bikin scoring gitu kan? Enggak, bukan sound engineer tuh yang biasanya ya operate. Megang itu. Aku sempat Konser gitu. Iya. aku sempat pengen tertarik. operate. Sempat tertarik, benar-benar sempat tertarik. Kayaknya gue mungkin sekolah gitu aja kali ya. Tapi menurut soundman aku, kata soundman aku nggak usah lah. Gitu. Iya, Ngapain kamu sih? ribet nanti dari sini ke panggung nyanyi. Oh kurang nih, balik. Nah, karena mencari yang sesuai, Itu karena makanya mencari yang operate sesuai sendiri passion ya? kan. Iya. Tapi sebenarnya dulu kalau nggak tahu ikut idol, Lala pengennya kuliahnya tuh pengennya jadi dokter gigi. Oh, kalau kalau nggak nggak tahu. kuliah Jangan hukum. ada Mamat. Mamat nggak lulus. Lulus. Mamat lulus dokter gigi. Ah, Mamat. Mamat tuh dokter gigi. Lo kamu nggak tahu? Oh, nggak kelihatan. Aku sih awalnya nggak kelihatan. Aku sih juga nggak percaya. Gak kelihatan apanya nih giginya atau kelihatan. apa? Nggak kelihatan Nggak bentukannya kayak dokter gigi kan? Iya. Kelihatan Semua kita. itu hanya kamuflase. Dia kan pedagang senjata. Dia kan separatis. Iya, iya. Tapi kan kalau di sound engineer tuh maksudnya bisa ntar dia waktu bikin apa mastering atau mungkin lagi rekaman albumnya dia Iya, jadi pengen belajar ya. aja. Tapi yang aku tahu ya, nggak tahu bener atau nggak. Kayaknya sound engineer itu rata-rata Learn learning by by doing. Iya. Bukan sekolah rata-rata. Tapi ada yang sekolah Ada ya? juga. Kalau Iya. sekolah tuh enaknya kalau keluar negeri kamu boleh megang all the equipment. Iya. Karena punya degree-nya. Oh, makanya Kalau ke Jerman. misalnya Di Jerman enggak ada ya tuh sama sekolah. keluar negeri nggak bisa. Si Tora tuh New Zealand sound engineer. Sound engineer. Iya. Itu Terus Viro. Mika Angelo. Oh iya. Mika Angelo kalau nggak salah Kuliahnya- sound engineer dia. Tadinya sempat pikir mau itu, tapi sekarang kayaknya Ya siapa tahu nanti suatu hari terpanggil ya Lala ya. Takutnya gini lah, kalau misalnya di Indonesia sound engineer
outputnya sound horek kok jadi gini. Terlalu lama. Tapi mukanya ngantuk kan? Kenapa mereka ngantuk-ngantuk ya? Ya begadang deh. Ya kan nggak pernah bisa tidur. Oh iya Kan ya. ngeset itu juga kan Ben. Ada selalu Tapi hitam. kita lihat ya kemarin ada yang tenggelam sama Iya. reknya. Sering kok mereka ada momen gitu. Enggak, tapi kemarin Yang perahu overload kan? Iya. Sering mereka. Terus itu tuh kan karena mereka goyang-goyang gitu. Iya, padahal mungkin bisa selamat kalau Iya, nggak karena mereka goyang. goyang. Jadi biar gini-gini si soundnya. Tapi bener kata Lala ya, kenapa mereka nggak bisa tidur? Karena kan berisik suaranya dia. Kan dia yang bisa matiin ya. Kalau dia mau tidur, mau tidur aja ya. Masalahnya banyak yang nonton, gimana dia mau tidur? Matiin. Tapi itu sih experience-nya pengen aku coba sih sound horek. Menarik Lala sih. manggung tapi Menarik. soundnya sound horek. Wah, aku sih sebenarnya ya sound horek itu ya, silahkan kau dengarkan. Tapi jangan yang keliling kampung sampai ngerusak rumah. Gitu. Masalahnya Kayak di lapangan. aja Masalahnya gitu. dia tuh gede kali frekuensinya. Jadi kalau ada sesuatu yang frekuensinya sama, dia getar. Oh bukan masalah ngancurin itu. Kadang-kadang Bukan. kalau sound horeknya mau lewat nggak bisa lewat, bak tembok rumah orang dibobok Iya. aja udah biar bisa tapi di lewat. Kupang ada beberapa orang gitu loh. Iya, melakukan Jadi di itu. Kupang tuh bukan sound horek. Apa Tapi namanya? paling satu speaker aja, ada Salon. om-om yang punya satu salon. Oh, satu salon. Om duduk depan rumah, kasih menyala salon, putar besar, mau sampai jam berapa terserah dia. Terus Itu kenapa sampai- tetangga tidak berani komplain? Biasanya di momen spesial, entah karena mereka ada acara atau misalnya Natal. Natal gitu, misalnya semulai we wish you Merry Christmas sampai ini jendela gini. Wer. Tapi nggak mungkin marah kan? Kalau yang di kampungku, yang aku pernah cerita. Iya. Jadi aku lagi pulang kampung tahun baru kemarin, tetangga nyanyi sampai berisik tuh, sampai jam 1 jam 2 Pagi. tahun baru. Iya, tahu. Terus aku bilang sama mama, tegur dulu itu. Kan waktu itu bawa bayi pulang kampung. Tegur itu bayiku nggak bisa tidur nih. Terus dia bilang, ya gimana mau negor? Hari-hari sebelumnya mama juga yang kayak gini. Mungkin balas dendam orang itu. Jadi ya nggak ada. Tapi di keluarga ada yang nyanyi nggak? Tidak ada penyanyi, tapi semuanya muslim. Bisa bernyanyi. Kalau dari mama banyak yang bisa bernyanyi. Kalau dari papa, tidak ada. Dari papa apa? Pendekar ya? Jadi keluarga aku tuh nggak ada yang di industri gitu. Iya, tapi maksudnya Rata-rata pekerjaannya apa? Rata-rata PNS, dokter, pengacara, Berarti bermusik itu hanya untuk hobi, bukan mata pencarian. dosen. Ya, aku pertama kali bilang aku pengen jadi penyanyi, papaku kayak, buka toko aja, Pak, bukakan ruko. Gitu. Terus sekolah aja di Kupang. Tapi based on kuping dan pendengaran dan penglihatan Lala, keluarga Lala yang bisa menyanyi itu sebenarnya, dia ini kalau mau, ini sebenarnya bisa boom gitu, atau Kayaknya belum ada sih. oh bukan maksudnya kan mereka ada yang main Kebanyakan alat penyanyi musik, menyanyi. aja, penyanyi main di gereja gitu. Tapi udah biasa. Mamaku nyanyi, aku terinfluence musik itu dari papa dan mama. Papaku adalah pendengar musik, dia mendengarkan semua musik, koleksi kasetnya banyak. Mamaku dia suka menyanyi aja. Gitu. Cara nyanyiku sama mamaku tuh sama. Lagu papa yang sampai sekarang masih terpapar di kamu apa? Guns N' Roses. Guns N' Roses. Ya. Luar ya, aku referensinya ya. bilang Iya, pendekar bapaknya. Selain bedil karo kembang apa lagi? Bedil karo kembang apa tuh? Ya Guns N' Roses, bedil, Ya, karo itu kembang. lah. Lagu lokal gitu? Papa mama tuh pasti denger lagu rohani, lagu lokal, lagu rohani atau lagu orang Ambon, biasanya lagu Ambon gitu. Tapi papa mamaku tuh influence-nya pokoknya barat banget. Mamaku tuh sukanya Michael Bublé, Shania Twain gitu. Aku sangat percaya akan hal itu. Orang timur musikalitas tinggi. Tinggi, selalu tinggi. Nah itu Es lilin. Beda mah. Ya, itu kan barat juga Nah, tuh. Jogja. Jawa Barat. itu yang aku penasaran. Sekarang kan bilang di timur itu tuh industrinya udah hidup gitu kan. Ya. Kalau Batak itu Wah, baru datang langsung masuk aja nih ngobrol gitu. Ya memang harus lah. harus loh. Dan kalau Batak itu industri daerahnya pun jalan gitu. Ya. Nah di NTT tuh apakah hidup juga nggak sih Musik daerahnya. musik daerahnya? Kalau zaman sekarang perkembangan musik daerahnya tuh bukan daerah banget yang bahasa tanah ya. Kebanyakan sih kan perkembangan musiknya lebih kayak musik-musik yang kita dengar sekarang, musik dansa. Timur Musik Nesia? bahasa timur Nesia. Oh istilahnya Timur Nesia? Iya nggak tahu lah itu Belum masih polemik. diresmikan Belum istilahnya. diresmikan ya. Belum. Boris.
Belum tahu, tapi sekarang mungkin Tim Indonesia tuh lebih kayak komunitas aja gitu. Iya. Ya musik daerah sih kebanyakan gitu. Kalau bahasa tanahnya ya masih musik daerah zaman dulu yang kita pelajari di buku. Tapi lah di antara banyaknya gempuran musik timur kemarin, Iya. ada yang made in NTT nggak? Banyak dong. Contoh, aku kan Potong maksudnya kita bebek nggak angsa. paham. Potong bebek angsa. Dibahas lagi. Tapi itu NTT tau gak? Iya, Kalau yang betul. lagi viral sekarang Kemarin NTT. bukan itu, anak kambing saya. NTT. bukan itu loh lagu yang kemarin entah dari Ya monitor inilah, ketua. Juan Resa itu orang NTT. Oh, tuh kan. Oh, banyak semua. Si Let Open Up itu yang Tabola Bale, Iya. orang NTT. Kita pikir Papua ya? Secara Aku pikirnya Papua. kalian. oh ini kejauhan kalau Papua beda mas. Kalau Papua bisa Siapa dibedakan. yang Ke Papua terkenal? mungkin kebanyakan pakai kotra gitu Iya. mungkin. Tapi sekarang kan Timur ini lagi besar banget. Kebanyakan Iya. mereka bikin lagu tuh yang kayak mewakili semua Timur gitu. Iya. Kalau yang timur yang anak dok Taramut, nah itu. Taramut, tata. We got the best, we got the Ding, 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 Nah, ada kampungan. Tapi Kak, sebenarnya nggak viral sekarang loh. Dari tahun 2017 juga sempat viral kok. Ingat nggak lagunya yang Biasa Sa Cinta? Iya. Itu NTT. Ner. Angin, Ya, jangan NTT. kasih kabar. Oh iya. Pergian Tapi gitu ya maksudnya. Sesana. Kenapa sih abang-abang ini? Gimana sih yang mau nyanyi nih? Suaramu jelek. Orang pening dengernya orang. Iya, pening. iya. Kenapa sih abang-abang ini? Tahu nggak jelas banget. Tapi Ini haus sama lapar loh. Ya udah minum aja batalin. Jam sedikit lagi. berarti lah selama Lala berkarir di entertain, nggak ada dong. Maksudnya kayak contohnya nggak kayak ngelihat siapa. Berarti sendirian banget nih ngejalanin karir ini lah. Kalau inspirasi dari musisi pasti ada dong. Iya, tapi tapi kalau kehidupan dari gitu. orang dekat nggak ada. Aku jalan sendiri, melangkah ke industri yang aku buta, orang tua aku buta. Senior yang dari NTT gitu belum ada juga ya? Ada waktu itu udah ada Amnes, udah ada Mario G. Cloud, tapi Lala tuh tipe yang nggak suka Sungkan. kayak sungkan untuk, "Boleh minta tolong nggak kasih tahu." Nah, Lala nggak gitu. Kalau mau melangkah aja sendiri. Ini Lala kan istilahnya udah ngebuka jalan untuk keluarga. Ada nggak keluarga lain yang pengen ikut? Sepupu, adik Sepupu, sepupu. apa? Aku punya sepupuku yang pengen nyanyi juga, tapi bukan kayak pengen ngikut harus aku orbit. Enggak. Aku tipenya kayak mau bikin. Jadi. Iya ya, maksudnya Kasih arahan nggak- aja ya? Iya, maksudnya ada nggak tuh yang udah mulai tuh kayak Kalala tuh gitu. Ada Oh, ada kok. juga. Ada suka. Pilihlah mau jadi penyanyi mau jadi pendekar. Pilih Bukan, bapaknya juga nggak pendekar, Rocky. Pendekar aja. tongkat Ih, emas. Dia belum jawab sampai sekarang. Bapak pendekar nggak? Papa pendekar? Bukan. ya? Bukan pendekar, Bapak PNS. Oke, clear ya. Bukan. Pendekar, PNS. PNS, pendekar nasional, apa, negeri Ini, sipil. tengok nih. Di timur ada yang PNS tapi pendekar. Papaku itu tuh, makanya. Alien papaku tuh supervising ada tuh yang PNS. suka nombak-nombak yang suka marah-marahin anak kecil. Papa PNS. Berarti lah, sorry. Tapi modelannya kayak pendekar sih, dia ada bekas jahitan gini di sini. Kan udah aku bilang pendekar. Kalian nggak percaya. Jujur, iya kan Kak Andre, Papa ada bekas jahitan di sini. Berarti pendekar yang dapat Kenapa pensiun ya, berantem dapat pensiun. masa muda tuh gimana? Aku mau cerita yang bikin seru apa enggak ya? yang beneran, yang beneran. Yang beneran kecelakaan motor. Ya, dijahit. Kalau aku pengen nakut-nakutin orang, aku bilang aja, iya papaku dulu perang. Tapi Perang, tapi Lala tahu nggak? Papa tuh kalau ditanya teman-temannya kenapa tuh? Kemarin berantem saya ini. Enggak, papaku tuh Terus introvert. Lala pas masih kecil, Papa bukannya jatuh. Kau tahu kan gosip di sini? Dulu ada cewek kerja di sini, tiba-tiba hilang. Begitu hilang dia, langsung sepi hotel ini. Hotel sepi karena COVID. Bukan gara-gara sinarsi. Kau apa? Jangan kau sebut namanya, datang dia nanti. Dia itu kayak Voldemort. Apa Voldemort? Itu yang di Pastuperius. Papi persiapkan emas di hotel. Baru lagi bolehnya ah. Namanya kolektor barang asing, ya kan? Ingat ya, kita kemari cuma buat satu hal. Tapi kamu yakin nggak mereka semua nggak ada yang tahu? Aku yakin kita pasti bisa nemuin. Good. Bibirnya kenapa kayak gitu? Ya alergi udang. Jangan lama-lama ya. Masih takut kamu? Kuntilanak asli. Dengan kuntilanak bopeng kayak kau ini, takut dia bertawa.
babi. Anjing, hantu gasing. Atas nama Bonar ya bang? Iya benar. Bonar apa benar nih? Abang typo ya? Babi! Sembarangan aja kau buang sampah. Pedas lagi mie ayam kau ini. Lah, request. Request pala bapakmu itu. Allahumma barik lana min maradan dana. Ngepleng aku cuma itu aku yang tahu. Tapi kenapa tiba-tiba itu hantu datang coba? Jangan, itu hantu yang kita main jelangkung. Ah, gila lo ya. Bonar, tuh ngapain? Ini belah tangan ya si Kelly. Nggak usah diikutin, Kelly aja yang nyayat tangannya. Kenapa nggak bilang sih tahu? Pedih ini. Aduh monyet. Nah, Apa sih? kita berdoa dulu lah. Kita ini hantu. Kalau berdoa ya terbakarlah kita, Pau. Berarti lah kalau di entertain sendirian, Bang, apa keputusan entertain terbesar dari seorang Marion Jola? Ikut Idol? Bukan. After Idol, aku ditawarin buat di Jakarta aja, disuruh masuk ke label. Papa mamaku ngitung-ngitung dengan sedih, mereka bilang, Cece sorry, papa mama udah hitung-hitung kalau Cece pengen kuliah di Jakarta dan mau jadi penyanyi, papa nggak bisa nanggung itu. Karena papa hitung-hitung sekitar segini, papa mama nggak sanggup. Karena waktu itu tuh aku mau kuliah, papa mamaku tuh sogok aku biar kuliah di Kupang, aku dibelikan mobil. Dibelikan mobilnya tuh kredit gitu Kak. Jadi papa bilang, papa masih harus kredit ini. Nah, papa nggak bisa kalau Cece mau ke Jakarta. Aku bilang, oke, sedih, menangis, mamaku nangis juga. Tapi mamaku tetap bilang, mimpi setinggi-tingginya nggak apa-apa gitu. Terus aku dapat undangan buat final Indonesian Idol, dikasih tiket PP. Papa mamaku nanya, pulang pergi tiketnya? Iya, aku bilang, iya. Oke, Cece pergi pulang. Cece pergi pulang, tapi Cece pergi dengan 4 koper. I'm not coming back. Aku pergi terus ke Jakarta, nggak pulang-pulang. Tanpa tanya papa mama boleh atau enggak, aku pakai nyali aja pergi. 1 minggu aku luntang-lantung, tidur di rumah. Luntang-lantung, gundal-gandul, bolak-balik, mondar-mandir. Warawiri. Ada saudara nggak di Jakarta? Nggak ada. Ada beberapa saudara, tapi balik lagi. Aku tipenya nggak mau Sungkan. bikin repot orang kan. Iya, iya. Jadi waktu itu aku pengen tinggal di kosan temanku, tapi kosan temanku kesempitan dan nggak boleh. Jadi aku dikasih tempat tinggal sama fansku dan sempat tinggal bareng fansku. Astaga. Abis itu mamaku rasa kok Cici nggak pulang-pulang ini pap. Terus mama kayak bilang dari cerita mama, ini mama ngomong ke papa ini anak nggak mau pulang. Mama aja yang pergi tanda tangan. Jadi mamaku kebetulan ada perjalanan tugas waktu itu dia masih kerja dari KPU. Ya udah dia tanda tangan sign, aku keluarin jangan dan aku nggak harus pulang habis itu. Puji Tuhan. Itu keputusan paling besar karena pakai nyali 17 tahun. Astaga, iya ya. 18 tahun baru lulus sekolah UN. God. Aku ke Jakarta bawa 4 koper. Bawa Nggak pulang 4 gua. koper. Ada tiket pulang tapi nggak pulang aku. Sorry gini, kalau 17 tahun bawa 4 koper. Oh, dibeliin nama Kan dibeliin Iya. itu Tiket tiket pulangnya, apa tiket cuma pulang pergi. Iya aku nggak pulang. Enggak gini, keputusannya kan gini berarti. Bawa 4 koper tuh gini. Oke, aku bawa semuanya deh. 3 deh. bukan 3, 4. aku bawa semuanya, nanti aku akan begini, stepnya akan begini. Nggak ada step. Lala mah nggak ada. Nggak Modal ada. keberanian aja, modal mulut aja udah. Pokoknya gua pulang. Modal anak kecil tolol aja Kak. Tapi untungnya Tuhan Yesus jaga beta. Jadi beta nggak kenapa. Puji Tuhan. Ada lagunya tuh, Tuhan Yesus jaga beta. Gimana? Gimana? Lupa lagi tapi ada. Gini kan, Tuhan Yesus Jaga beta. Menjaga beta. Menjaga beta. Tuhan Yesus menjaga beta. Kalau gini termasuk selama-lamanya. nggak mungkin termasuk batal puasa kan? Enggak lah, selama enggak minum ya enggak apa-apa lah. Masa aku ngomongin Yesus batal Aku puasa. terus kepikiran apa iya ya? Kalau ngomongin ini jatuhnya gitu, Berarti Mas. kalau kayak Tuhan gitu Yesus jatuhnya bukan menjaga berarti beta. kalau kayak gitu membatalkan puasa, mbakku batal terus itu. Karena dia kan Jagain Jason, anakku dia kayak Tuhan Yesus kan nyanyi gitu. Batal terus dong tiap hari ya. Ingat nggak ini setelah ke Jakarta job pertama gitu atau Ingat dong. Kerjaan pertama aku gitu dapat apa? pekerjaan pertama di Bekasi. After Idol, after berapa lama setelah
di Jakarta? Pokoknya aku rilis single Jangan, mamaku tanda tangan, kita dikasih tempat tinggal di hotel sama label aku. Oke. Terus habis itu aku dapat manggung pertama di Bekasi. Nah, uang hasil manggung pertama itu yang jadi uang pertama aku untuk sewa apartemen 1 bulan. Berarti Lala dapat duit nih. Ini cukup nih uang sebulan apartemen nih, mantep nih gitu. Terus habis itu mama, dalam nama Yesus kita lihat nanti kamu dapat apa lagi. Tapi Lagu Jangannya akhirnya meledak. Akhirnya aku punya uang untuk sewa yang 1 bulan jadi 3 bulan. Habis jadi 3 bulan, aku pindah ke apartemen lagi yang lain, dapat 2 kamar. Dalam 1 apartemen, 1 kamar deh sama ruang tamu gitu. Itu aku bisa sewa buat 6 bulan. Terus habis itu aku bisa kontrak rumah. Habis itu aku bisa beli rumah gitu. Tapi semuanya berjalan dalam perlindungan Tuhan. Jadi benar-benar nggak ada yang kayak Seolah-olah tidak ada rintangan yang begitu berarti. ya semuanya tuh sama Tuhan dikasih jalan terus. Jadi kayak habis ini udah mau habis sebulan, oh dapat ini lagi, dapat ini gitu. Lala tuh berarti waktu yang Jangan tuh label SMN kan maksudnya label tuh? SMN tuh manajemen, label aku Universal. Oh, nah sekarang masih sama SMN? SMN dengan masih sama Universal. Masih sama Universal? Berarti gratis kalau ke Universal Studio. Allahu Akbar, katro banget jadi orang. Nggak gratis. Itu enggak jadi Barter nyanyi satu story. nyanyi di Di depan gini. Nyanyi di story. Gitu. Ya Allah. Di depan Universal Studio. Mantep juga ya lah perjalanannya. Berarti Kickstartnya kayak gitu. tidak ada sekarang hal yang membuat Lala takut lah di dunia Nggak ada entertainment. khawatirnya Ada lagi DP ya? bapaknya. Aku nggak takut apa-apa, aku pendekar. cuma takut bapakku. Bapaknya ada bekas belahan. Tapi udah sekarang mah udah didukung kan, udah support kan. Oh kalau semenjak aku beli rumah, papaku ngundang keluarga ke rumah, papaku bilang pokoknya papa dia menang 1-0. Katanya gitu. Terus juga. Terus aku nggak dengar, aku cuma dengar kayak, oh papa mengakui 1-0. Karena papaku tuh beda banget sama aku dan tipe yang kayak nggak usah yang aneh-aneh lah, sekolah kalau emang nggak lulus jadi PNS, kalau nggak kerja di mana atau papa bukakan aja toko kau jaga. Papaku tuh gitu. Adikmu ada yang mau nyanyiin juga nggak? Nggak ada. Yang laki ini? Yang cowok dua-duanya, Main bola. yang satu basket, passionnya. Bola ada yang bola nggak? Nggak ada yang bola, kenapa kak? Paksa banget bola. Dia kiper. Soalnya dia kiper, dia pengen dibobol. Apa urusannya? Panggung paling yang buat Lala kayak Nggak bisa lupa sama panggung ini. kok aku di sini ya gitu. Ya panggung pertama Indonesian Idol live lah. Oh, live. Jadi Lala tuh nggak pernah pengen jadi penyanyi, itu cuma dalam pikiran doang. Kayak ada di deep down kayak kayak jadi entertainer itu seru, tapi nggak pernah mau gitu. Tiba-tiba ikut idol bla 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 yang sebenarnya iseng, lolos. Pertama kali aku lihat panggung live idol, aku nyanyi, aku di atas panggung tuh aku kayak bener-bener bilang ke Tuhan, aku bilang, Tuhan Yesus kayaknya this is what I wanna do for the rest of my life. Udah. Jadi itu paling berkesan. Paling berkesan. Kayaknya ini yang mau saya cari makan di sini, saya cari hidup di sini. Oke, itu kan paling berkesan tuh. Set, manggung dengan banyak penonton. Ada nggak momen setelah itu yang sekali lagi manggung tapi masih sparkle masih bikin meriah gitu. Wah itu banyak banget sih kak, kayak pertama kali main di Java Jazz. Iya sih ya. JGTC di festival besar gitu, kayak Pesta Pora, karena itu aku bener bikin konsep gini. Paling terakhir aku manggung bukan manggung sebenarnya, aku bikin mini showcase gitu buat album kedua aku. Itu paling berkesan sih, karena yang datang cuma teman-teman sama Intimate fans aja aku, ya? very intimate di satu studio kecil, kita compact banget. Berapa? 2 meter? Ya 2 meter mah. Kecil banget. Pos satpam kali. Kecil banget ya? Dia nyanyi di sini yang lain gitu. Itu bisi-bisi namanya, bisi-bisi. Pernah nggak sebagai Berkesan itu. Lala, kalau Lala boleh pilih panggung, penontonnya 75 orang tapi fansnya Lala, atau penontonnya 10.000 tapi so-so lah yang kenal Lala? 10.000. Kenapa? Tantangannya lebih besar, aku bisa bikin mereka jatuh cinta. Pemain. Apa sih abang ini? salah satu Fighter bro. salah satu yang ditakuti penyanyi itu adalah dia saat menyanyi terlalu menghayati sampai dia nangis jadi nggak bisa nyanyi. Pernah. Pernah nggak ngalamin itu? Pernah. Di lagu momen apa? apa dan lagu apa? Musisi. Asli. Tapi jujur Ben, pertanyaan kau ini berkelas sekali. Enggak, karena aku maksudnya ketika lagi dengerin misalnya musik dari Bang Vicky itu aku jadi nggak bisa komen karena aku jadi merinding gitu kayak nggak ngerti lagi. Udah pup? Merinding udah pup belum? Belakangnya belum pup. Nahan pup, merinding jadinya. Sabera, dengerin lagu Sabera. Ada nggak lah di momen lagu apa dan momen apa lah? Ada.
aku nangis tuh pokoknya karena kisah cinta sih. Jadi aku pernah diputusin sebelum naik panggung. Yes. Kok yes? Oh yes. Kok yes? Sebuah pengalaman luar biasa bro. Itu bro. Nggak semua orang bisa memiliki itu. Diputusin naik panggung. Iya. Sebelum naik panggung. Dan ini pasti betul-betul begini. Kita putusin. Di mana megang handphonenya? Di mana megang handphonenya? memang banyak kan di masalah. Orang kalau lagi gini megangnya mic, mau ini nggak ada megang handphone. Dia kan mau naik gini gitu. Kenapa naiknya begini? Ada notif ya. Ada tangga gitu. Naiknya bisa begini. Kenapa begini? Terus ada notif yang terus yang kayak di film gitu. Pop up. Lala Nah, ini naik tuh. udahlah kalian bikinlah agak lain 3. Ngapain podcast begini? Otaknya mau bikin film. Lo bukannya sama pacarnya satu jadi seband. Oh, itu sebelum aku sama cowokku yang ini. Sorry. Jadi Kita kan nggak tahu. lagu apa itu? Lagu apa? Tentang cinta bahkan. Waktu itu aku belum punya lagu sedih, jadi aku bawa lagu galaunya tuh kayaknya Firasat deh. Jadi sedih gitu. Murcel Siahaan, Murcel. Sama aku manggung di Sumba. Itu aku nangis. Panggung di ya. kampung sendiri ya. Ya. Acara ulang tahun kota Sumba. Bukan Sumba, Kupang deh paling Kupang. berkesan. Ulang tahun kota. Bukan, itu pokoknya ada event lah. Aku tuh kalau ulang tahun kota tuh nggak pernah deal diundang. Karena itu pokoknya sama brand, pokoknya aku dibawa lah di Kupang. Kalau Deal. Dan itu aku sedih banget karena di Kupang di tempat aku dibully, orang-orang yang dulu nggak suka aku, jadi aku kayak kalian semua yang bosan semua lihat beta dulu, bully beta nih ya. Bosan lihat beta sekarang Marion Jola gitu, terus saya nangis. Balas dendam ya, balas dendam. Abis nantang-nantang orang nangis. Beta sekarang Marion Jola. Beta sekarang Marion Jola. Kata. Siapa kakak kelasnya itu? Hei kakak kelas yang dulu kau mau bawa beta itu. Itu ke kantor aku polisi. sindir gitu. Sekarang beta Marion Jola. Ngana siapa? Ngana. Kok ngana? Bukan kok ngana. Os jangan bilang ngana, Os jangan bilang ngana, Os. Aus nih. Makanya aku bilang batalin aja. Lagi tuh, lagi. Tapi tantangan orang dengan spotlight dan fame yang segede itu, fans banyak, uang banyak di usia muda, ada ngerasain ini nggak lah kayak star syndrome kita bilang, terus kayak ngerasain kayak gampang ya nyari duit ya gitu-gitu, ada gitu-gitunya nggak lah? Oh, aku nggak pernah money oriented sih, jadi sampai detik ini nggak pernah kayak ngerasa gampang ya nyari duit, nggak pernah. Kalau struggle banyak sih. Kebanyakan struggle tuh COVID tuh struggle. Aku sedih tuh karena sedih. COVID bukan cuma lalala, ini semua nih terdampak nih. Tapi aku diberkati saat COVID, ternyata aku dapat itu brand dia menangnya. segala macam. Diberkati. Nah, aku pikir Biar dia jawab kau. Heboh sendiri ya. aku nggak tahu abis COVID. Aku pikir COVID udah paling berat. Ternyata after COVID itu lebih struggle karena kayak aku mau bikin musik sendiri, benar-benar mau menjadi singer songwriter itu susah, mendapatkan hati banyak orang gitu kan. Itu sih lebih struggle. Yang kita tahu Lala ini kan nyanyi dan nyanyi. Punya hobi lain gak sih, La? Sebenarnya Pacaran. yang tidak kita Pacaran. Hobinya pacaran. Masih kataku memang. Nggak Itu maksudnya yang Padahal yang bukan bikin hobi lagu itu. nggak Baca, hobi, kerjaan aja. Berenang, Songwriting tuh melukis. passion juga sih, benar. Hobi aku punya banyak hobi. Tapi kayak Baca pertama mungkin, baca. hobiku pacarku, kedua aku suka olahraga, aku suka Padahal free udah- dive. Karena Aku suka free songwriting. Harusnya free dive dulu, apa olahraga dulu baru pacaran gitu. Masa hobi pertama pacaran? Baca buku kan. Lihat dulu ini coba. oh iyalah, semenjak udah hit single dan semenjak menjadi Marion Jola. Marion Jola, ada proyek-proyek balas dendam apa nggak terhadap diri? Maksudnya misalkan dulu mau kecil, ya itu tadi mau nyalon everyday atau mau nyalon sehari 3 kali atau mau beli-beli barang-barang apa? Beli atau hair dryer Dyson itu yang mahal itu. Kenapa minta beli Dyson ya? Ada nggak lah? Ada nggak lah? Itu. Pernah ada di momen itu nggak di fase itu? Ada, pas mulai dapat uang habis idol, aku ngerasa aku bisa mesen makan apa aja. Oh dulu tuh masih sempat ada pikir-pikir. Bukan pikir-pikir kan nggak ada duit, Oke. karena papa mamaku tuh nggak kasih Duit pertama setelah jajan. idol apa? Ya dibeli makanan apa? Waktu itu. Ricis.
Karena di Kupang nggak ada ricis. Bener juga sih. Masuk Kita akal. kita pun nggak usah banyak. Kita makan gyukaku aja baru di Jakarta. Iya, betul. Makan all you can Di tebing eat. aku Nggak ada yang makan all you can. Itu mah kurban kali, raya kurban. All you can eat kau di rumah Nantulang. Iya, all you can. All you can eat. Di tebing aku katanya. Tebing cuma ada Jeko. Itu kan Ada buat KFC sekarang. itu buat juga lapo panggang itu. ya after jadi Marion Jola reward paling besar tuh kaget gitu. Kalau yang bilang aku mimpiin dulu aku nggak gitu tipenya Kak. Aku bukan yang kayak suatu hari nanti, enggak. Saya bukan tipe orang yang kayak gitu. Oke. Saya tipe yang go tapi do your best gitu. Going where the wind blow. Iya. Jadi kalau kayak ditanya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan apa planningnya nggak ada ya? Sekarang udah dewasa gini ada plan. Oh ada. Asik, udah dewasa sekarang. Asik. Apa masalah abang ini? Umur 26 memang saya masih remaja. Kau tuh sembarangan banget dari tadi bicara. 25 kan aku dewasa. Ternyata sekarang Lu sudah 25 belum dewasa. Ya, orang 25 dibilang dewasa tapi ditanya hobinya pacaran kok. Kenapa? Itu orang kan tanya hobi. Ya aku bilang aja hobiku apa. Emang kenapa kalau pacaran? Abang sama istrinya kan pernah Iya bang, pacaran? ini bang, Oki bang, Oki ini bang, Oki nih, Oki nih bang, Oki nih. Ya maaf. Takut dia. Ada juga mundurnya. Abang baikan dulu kita. Bayangkan, kami damai nih. Bro, kami bestie sekarang. Aku apa? Jola Lovers. Jola Lovers. Apa sih? Marioners. Marioners. Enggak jelas. Lovers. Nih jam-jam lovers kan? Jam-jam Lovers. Tapi sumpah ya, Lala nih kan kita tahu nyanyi. Beberapa kali muncul di Lapor Pak ngelawak. Iya. Di arisan ngelawak. Iya. Ada program Tawa Culture ngelawak. Iya. Apalah sekarang lah, maunya nih kok apa nih sekarang? Kok udah ngelawak gini nih apa nih lah? Aku malah mau ambil lahan kalian. Menurutmu insting atau kebiasaan itu muncul karena apa? Apakah misalnya orang tua Aku kecebur. suka ngelawak juga Enggak, di papaku rumah? tuh kaku. Mama juga? Mamaku tuh sukanya ketawa, bukan jadi yang bikin Iya. lucu. Mamaku tuh selalu bilang gini, menurut mama sih Cece lucu gitu. Tapi menurut aku kayak, kan mama ya, jadi sebenarnya gue gak lucu. Jadi insting atau Nggak ada nggak Kak, ada? kecebur aja. Apa di momen Nongkrong pertama apa lah? Bintang tamu apa atau apa? Ini lapor Pak, terus ceritanya udah jadi karyawan. Jadi anggota jadi polisi polisi ya. kan, terus keterusan. Oh. Tapi arisan. Belajar, tapi terus seneng kan nggak? senior di situ kan pada Iya, pada baik-baik. Seneng nggak tapi baik-baik. main di situ? seneng banget. Dimanapun aku pergi bertemu dengan pelawak yang lain, aku seneng karena pada baik-baik banget dan aku suka amazed sama kemampuan pelawak-pelawak improvisasi ya. Santai kan. Dia bukan abang. Bukan tahu. Tadi udah damai loh, tadi udah damai. Tadi udah damai loh. Bukan abang. Tahu mau Bukan dibilang abang. mau dibilang Reza Rahadiannya. Atau mau dibilang Pelawak. Komeng, siapa Komeng. kau pilih? Aku sulit ya. Najis. Menajis. Seru jadi ya udah Seru ya? kecebur aja. Ya. Seru kok. Tapi ngaruh nggak di panggung? Semua tapi. Nggak maksudkan Semua tapi. sebagai penyanyi Tapi. udah dikenal lucu nih, ngaruh nggak kayak lagi di panggung ngelucu kak gitu. Gak ada yang minta, tapi katanya sekarang aku ngomong lucu. Ya. Oh, kamu mulai sensitif, aware terhadap hal-hal sesuatu bisa kamu bikin kamu twist jadi ada lucu gitu. Menurut orang-orang sekitarku, nih ada asisten aku nih, katanya sekarang aku kalau manggung ngelucu mulu, terus kayak tiap kali aku turun, aku tuh bukan dipuji kayak wow keren banget tadi nyanyinya, bukan kayak wah keren banget dance-nya, tiap kali aku turun panggung sekarang, iya aslinya lucu banget tadi gitu. The next Mami Nunung. Pelawak cewek yang nyanyi kan ada yang lain, ada Rina Nose. Ada Ayu Ting Ting gitu. Dulu tuh aku Jangan, Mami kalau Nunung. di-upload gitu sama orang habis nonton konser, orang bilang gini, cantik, manis, seksi, manja, suaranya bagus kan. Sekarang cantik, manis, seksi, manja, pinter ngelawak gitu. Oh, udah Gue mulai juga ada. nggak tahu. Udah mulai ada tambahan satu. Nggak tahu. Tapi nggak apa-apa lah, kan malah bagus tuh bisa interaksinya jadi lucu apa semua segala macam sama Tapi penonton. jarang bagi penyanyi apalagi cewek yang istilahnya dia dicapnya adalah karena kecantikannya dan suaranya yang bagus, anggun, tiba-tiba pengen tampil menjadi kocak gitu jadi kan jarang ada mau mengambil ke ranah Iya, itu iya, ya dibanding gitu. istilahnya. Runtuh dong flawlessnya cantiknya aku ini Enggak gitu. sih menurut aku emang kalau jadi pelawak flawlessnya hilang. Kan enggak. Ini Aku sih- leher-leher ular kobranya ini nggak tahan. Betul. Kalau aku sih nggak ngerasa ya. Apa? Flawlessnya itu.
Emang ada sebelumnya? Kan dari awal juga udah nggak flow. Mas, kalau mau flawless, ada dulu flow-nya. Jangan tiba-tiba langsung lost gitu. Ini nggak ada ya? Nggak ada. Oke deh. Tapi berarti Lala sekarang lagi apa? Sekarang udah nyiapin album ke? Ini aku lagi promo album kedua sekarang. Promo album kedua. Ada berapa lagu, La? 8. 8 lagu. Apa nama albumnya, La? Gemini. Gemini ngomongin Boris lagunya. Dia Gemini. Terus Gemini. Gemini kita. Lala apa? April, Mei? Enggak ya orang Juni. Juni berapa? Juni. Juni 12. 6. Oh, 12. Oh, Gemini mentok tuh, tang. Udah mau geser Oh, dia. hafal kau? Apalah, gila. Aku kan Gemini ujung aku. Oh, kau Gemini Apa? ujung. Aku Emang Cancer kamu awal, Gemini Cancer juga? awal, Cancer awal. Oh ya udah. Lah kok di Kan udah Gemini. Enggak Gemini. Tapi Lalanya udah ada campuran-campuran cancernya karena udah di akhir-akhir. 12 tuh masih mentok, masih padat Pacarku ya. Cancer, kok nggak ngeselin kayak abang? Aja. Tunggu waktunya ya. Yes. Single 8 single ada Bye. Oh iya Bye. Ada BYE, bye. BYE Bye. Lah mobil. Ada lagu buat pelakor. BYD itu abang. Kenapa masalah abang ini? Sabar. Apa sih? Sabar. Ini dari tadi. Dari tadi. Jangan bintang tamu loh. Dari tadi yang padahal di tengah lagi. Aduh. Udah baik kan lo tadi? Oke. Aku diam aja sekarang ya. Baikan lagi kita. Oke, baikan lagi. Oke ya. Masa podcast isinya baikan berantem? Anak-anak orang ini. Anak. Lagu yang pelakor apa, La? Judulnya Bebal. Berhenti berharap lebih. Oh, singkatan. Bebal tuh tapi bahasa Medan tau nggak? Tahu juga. Bahasa Indonesia itu. Setahu aku bahasa Indonesia. Aku Bahasa Indonesia. Emang di Indonesia ini Medan doang. Ingat ya kalian jangan bully aku ya. Oh, Marion Jola. Marion Jola. Oki Jola. Papa Jola. Loh, film itu Terus lagi tayang. Lagi tayang. Berarti lagi proses ini, lagi promo ini album. Didengerin ya albumnya Marion Jola ya. Gemini. Apalah gini ngomongnya Gemini. Apalah ininya? Lagu andalannya yang apa judulnya? BYE. Aku paling suka Bebal. Bebal. Andalannya ada satu lagi andalannya judulnya Kawin Lari. Itu featuring sama Rai Putra. Oke. Judulnya Kawin Lari. Judulnya Kawin Lari. Kalau boleh tahu kisah di balik lagu ini tuh dari mana ya? Ya kan orang nyiptain lagu biasanya ada pengalaman teman. Oh, yang sama Rai ya? Oh, tahu aku. Ini lagu aku tulis bareng sama Clara Riva Densik, tapi emang basic ceritanya tuh cintanya aku ke pacar aku gitu. Karena kita kan, aku sama pacarku cowokku beda 15 tahun. Oke. Sempat gak direstuin lah. Tapi aku kayak walau dunia melarang tetap aja mabuk cinta. Gitu. Terus sebenarnya di lirik lagunya nggak ada kawin lari, tapi karena based on that story, aku kayak mau deh judulnya Kawin Lari. Gitu. Lucu ya, judulnya Kawin Lari tuh kayak Maraton. Kasihan yang cewek ya. Tapi ini lagunya sweet sekali. dengerin coba dengerin sweet. Nggak ada Coba play. kawin larinya. Ih, mirip Lisa Blackpink ya? Iya. Lebih cantik aku lah bang. Ya, Wah, aku suka tuh. rame sih kalau mau komentar. Aku cinta Lisa cantik, tapi aku percaya diri. Ya, aku seneng tuh. Maaf ya, internet kita memang yang paketnya 150.000. Sampai apa Ben? Sampai apanya nih kita dengerin? Sampai chorus, sampai Interlude aja. oke. Musisi banget. Doain ya lah, dia lagi mau bikin film musikal. Emang ya bang? Iya lagi bikin tapi film Batak. Film Batak tapi. Jadi banyak lagu-lagu Batak. Nah, punya temen Batak nggak? Punya. Teman Batak pertama Lala siapa? Maria Simorangkir. Oh, satu season. Satu season. Satu season ya? Iya. Satu season. Sisanya, datang juga ke sisanya sini. kok. Maria udah pernah kesini? Udah. Masih yang sana Sisanya lagi. Babon. Saya siapa? Babon. Batak Ambon. Batak Ambon siapa? Ada banyak teman-teman musisi kita. Kalau di NTT ada nggak orang Batak? Ada pasti orang Batak. Enggak maksudnya Temenku. kawan Nggak SMP, ada SMA sih, gitu nggak. nggak ada ya. Berarti baru punya teman Batak itu waktu di, Idol berarti. Jakarta. Ya itu. Waktu kamu. Kenapa kok Boris?
Ku tendang. Adit ngantuk kok dia. Makanya kau ketawa ya. Nah. Jajil pun tadi mangap. Iya, tapi lah. Kalau misalnya Lala berarti season berapa idolnya? Enggak berapa tahun. Enggak dong, season Dong. Enggak berapa tahun. Enggak, setahu sekarang kayak dia bilang aku idol 2012 apa 2022. Dulu, zaman dulu nyebutnya gitu. Sekarang nyebutnya season. Berarti berubah. Oh, tetap dia nggak salah. Tetap dia nggak salah. Ya udah begini aja. Season 9 tahun 2018. Nah, itu. Beliau ini miniaturnya beliau. Lala tuh berteman nggak sama season sebelumnya atau season sesudahnya? Berteman kok, berteman. Kalau sama Paling dekat? sebelumnya kan sama Kanoe. Noella. Sama Kak siapa? Regina. Season aku juga pasti temenan. Season setelahnya ya banyak lah temenannya sama ya Liodra, Tiara, Ziva, Salma, kayak gitu kita temenan semua. Pasti jadi kenal karena mungkin jadi sering diundang bareng, apakah di mana? Enggak gitu, juga sih sebenarnya karena circle, karena ketemu aja. Kayak misalnya Lini kan istrinya Iki kan teman duet aku dulu. Iya. Di Bayau. Apa? Kenapa ngomong sendiri sih? Ini lagi ngobrol. Ya ngobrol aja. Ya ini kedengaran kamu nggak distract. Semuanya nggak bisa gitu konsepnya, Mas. Lah, sorry lah, sedikit aja tadi mengenai si Gemini. Dari 8 lagu itu semua musiknya beda-beda kah? Iringan musiknya? Namanya tuh Gemini karena emang dia ada sisi softnya sama ada sisi Hard. Kerasnya. enggak sih, lebih kayak Soft dan slay-nya hard. gitu. Ada slay-nya. Oke. Berarti lagu itu ada yang slay-nya. Ada yang kayak nangis-nangis bilang kau bukan manusia, ada yang kayak I don't care about you, bye. Oke. Berarti Ada serikayanya gitu. Ada serikaya. Berarti tadi itu memiliki 8 wajah yang berbeda lah itu ya lagu itu ya. Sebenarnya dua wajah yang berbeda. Seperti game ini, Gemini. Two different faces. Ya emang lah kau pikir ini apa? Dua wajah Ini yang apa? berbeda ya? Iya. Ini apa? Benar. Ini apa? Ketawa di sini, di belakang layar marah gitu ya? Ya, tadi nggak mau itu kan. Ketawa-ketawa di sini di rumah nangis gitu kan. Tadinya mau itu kan. Tadinya mau itu. Aku mah ke arah sana bercanda aku ini sama ininya itu. Kau ya. Mana ada? Kau ya. Ada aku arah gitu. Oh, ini ketapel. Iya, ketape. Ya. Tapi lah seneng rasanya gitu kita bisa ngelihat apa namanya. Karena video audisinya Lala aja ditonton berapa puluh juta tuh? 800 juta. Orang lapar ngobrol. Penduduk Indonesia 280 juta loh. Wih, keras juga ini ya. Antem. Jangan, Mas. Ditonton itu kan itulah puncak awal Lala dikenal orang. Iya. Menurut Jangan dipukulkan ke aku, bocor kepalaku. Nanti jangan rusak itu. Jangan kau pukulkan, nanti kena kepalaku. Itu nanti piala apa? disangka orang aku bapaknya Jola. Pasti. Oh Paski ya. Lah, menurut abang ya, Menurut abang. setiap orang tuh punya journey-nya masing-masing. Iya. Keren. Aku tuh ngerasa ya kayaknya orang tuh masuk ke entertain tuh ada yang emang ngotot banget tapi malah nggak dapet. Ada yang kayak Lala tuh misalnya kayak memaksimalkan setiap kesempatan yang dapet malah jalannya sampai sekarang gitu. Ada yang modal tampang doang. Ya kayak aku misalnya. Betul. Untung aku ada tampang, ada skill. Apa? Modal apa? Aku Dia mah hoki Dia aja. beruntung banget. Hoki aja. Orang kayak gak proporsional kayak dia mah Gak bisa. proporsional. Abang modal apa? Aku punya modal ngancem. Aku ancam aja. Aja nggak kau? Aku bilang. Dah diajak. Kalau Benny pinter. Benny modal otak. Ya, kalau aku cuman Tapi aku yang, kaku nggak bisa joget. cuman aku yang modal tampang. Uis. Fight-nya orang tuh beda-beda. Fight-nya orang tuh beda-beda. Fight-nya orang Aku beda. ngerasa This is my fight song. aku ngerasa Lala tuh kayak ditempa gitu. Dari kecil ditempa, punya satu apa ya bilangnya? Satu sifat yang kalau aku bener aku nggak pernah takut gitu. Kalau aku ini aku nggak pernah takut. Aku jalan aja gitu. Sebenarnya apa sebuah prinsip Lala yang Lala pegang sampai hari ini, Lala? Prinsip hidup Marion Jola. Aku selalu bawa kemana-mana prinsip hidup papaku dulu. Jadi rendah hati tapi jangan rendah diri. Oke. Itu diajarin sama papa. Tapi kalau prinsip hidup aku sendiri, aku selalu forgive. Memaafkan. Itu prinsip. Nggak panjang-panjang sih. prinsip. Memaafkan itu prinsip ya?
Prinsip lah, Karena nggak prinsip semua lah. orang bisa berprinsip memaafkan. Betul. Memaafkan yang menurut aku tuh memaafkan bukan maafin orang lain salah sama kita, maafin diri kita. Jadi kalau misalnya kita maafin diri kita tuh kita bisa berkembang menurut aku. Tuh, Ben denger. Itu aja Siapa kan? yang Memaafkan. Memaafkan diri. Aku maafkan diriku. Salah apa? Apa? Salah apa ku emang? Jangan nama kami aja. Sebenarnya kalau tanya prinsipku ya yang papaku bilang rendah hati jangan rendah diri. Rendah hati, jangan rendah diri. Itu aja, that simple. Yang waras, that simple. Nggak waras abangnya. Marion Jola, terima kasih. Lala, Sudah main-main. Thank you so much. Pasukan jangan lupa ya dengerin lagunya Gemini. di album Gemini. Nikmatin lagu-lagunya. Semoga kalian terhibur. Terima Sudah. kasih Lala sudah sini. Sudah ada Mudah-mudahan di semua platform digital ya. Iya, Terima ya. kasih. Mudah-mudahan karirnya ke depan Amin. makin baik, rencana-rencananya semua terwujud. Amin. Amin. That's simple. Terima kasih pasukan. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Adik abang. Abang. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apa ini? Apalah ini?